Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu pertanyaan tentang bagaimana hukumnya ziarah kubur. Baik, ini penting untuk saya sampaikan mengingat akhir-akhir ini banyak kalangan minhum dari kalangan mereka yang menganggap bahwa itu perbuatan syirik dan tidak dibenarkan dalam Islam. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hujjah atau dalil yang digunakan khususnya kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap hukum ziarah kubur. Memang kalau kita lihat sisi tentang bagaimana awal mula ziarah dalam Islam, tentu ada salah satu hadis yang sangat populer, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kira-kira begitu redaksinya, yang artinya dahulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Nah, hadis ini mengalami dinamika perubahan yang kita kenal itu dengan nasikh mansukh. Pada riwayat yang lain akan kita temukan tentang bagaimana ziarah kubur ini menjadi satu dinamika yang nampaknya perlu disikapi secara bijak. Ketika hadis yang saya sampaikan tadi berbicara tentang awalnya Rasulullah melarang, kemudian menganjurkan untuk berziarah, maka bukan tanpa alasan saya akan nukilkan satu riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Hakim dengan redaksi yang kira-kira, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yurikul qalb wa tutmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujran. Jadi artinya itu kira-kira, dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, namun berziarahlah kalian. Kenapa? Fa innahu yurikul qalb, karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melunakkan hati. Kemudian selain itu, wa tudmi'ul ain, ziarah kubur juga dapat menitikkan air mata. Wa tudzakkirul akhirah, mengingatkan pada akhirat. Dan ingatlah, wala taqulu hujron, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Ini maknanya sangat dalam, bahwa ziarah kubur ini memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kepribadian seseorang. Ya, diantaranya itu adalah yurikul qalb, melunakkan hati seseorang. Hari ini kita melihat begitu banyak orang yang memiliki tingkat emosi yang sangat tinggi. Na'udzubillah. Orang tidak peduli dengan akhiratnya. Dia melakukan apa saja, yang penting dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak mau tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Tidak ada lagi batas. Sehingga kalau dia mau melakukan ziarah kubur, insya Allah itu mampu melunakkan hati dia, mampu membuat dia berpikir bahwa hidup ini akan ada akhirnya.
sehingga kesombongan merasa dirinya akan terus hidup itu akan terkikis, dan mulai dia akan mengingat pada kematian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian patut kita cerna dan kita pelajari dengan baik dua hadis di atas, bahwa ziarah kubur itu betul awalnya memang pernah dilarang oleh Rasulullah. Kalau kita mau membaca tarikh, membaca sejarah, coba kita perhatikan Al-Quran ketika pertama kali diturunkan di Mekah, yang kita kenal dengan periode Mekah, yang ayatnya itu kita pahami sebagai ayat-ayat Makkiyah, itu hampir keseluruhannya berbicara tentang keimanan. Maka wajar saja kalau kemudian kita kaitkan dengan persoalan ziarah ini, awalnya dilarang karena ada kekhawatiran orang-orang kafir Quraisy itu akan kembali kepada tabiat atau kebiasaan yang berlaku, yakni mereka datang ke kuburan meminta pada orang yang sudah meninggal. Kekhawatiran ini, syirik ini bisa saja terjadi karena memang keimanan yang belum kuat. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu turun berbicara tentang rata-rata tentang keimanan, ya. Tapi ketika periode Madinah, kita pahami ayat-ayat yang turun yang kita kenal dengan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang berbicara mulai perlahan tentang hukum perbuatan mukallaf, tentang boleh dan tidak boleh, halal dan haram, dan segala macamnya. Makanya kemudian konteks berziarah ke kuburan itu menjadi boleh, ya salah satunya karena keimanan masyarakat pada waktu itu sudah teruji. Makanya redaksinya itu fazuruha, ya, berziarahlah sekarang. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu riwayat juga yang berbicara tentang bagaimana Rasulullah itu pernah beberapa kali berziarah ke Baqi. Ini berdasarkan pada satu riwayat hadis bahwasannya disampaikan malaikat Jibril datang menemui Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa redaksinya? Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fastaghfiru lahu. Artinya, Allah memerintahkan kepadamu agar engkau mendatangi ahli kubur Baqi, agar engkau memintakan ampunan kepada mereka. Nah, dari sinilah ada satu hadis yang direwatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwasanya setelah Rasulullah mendapatkan perintah untuk ziarah ke kubur, Rasulullah seringkali ketika akan bermalam di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pada malam akhir beliau pergi berziarah ke Baqi. Ada hujahnya, ada. Sebagaimana yang disampaikan juga dalam hadis riwayat Muslim. Redaksinya itu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi fayaqulu assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghada.
muajjalun. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma ufir li ahli baqiin al-warqad. Artinya kira-kira Rasulullah setiap kali tidak menginap di rumahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau keluar rumah pada akhir malam menuju ke makam Baqi. Sampainya di sana beliau mengucap salam. Apa isinya? Itu Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukmin. Segera datang apa yang dijanjikan pada kalian besok. Sungguh, kata Rasulullah, kami insya Allah akan menyusul kalian. Lalu beliau berdoa, ya Allah, ampunilah penghuni kubur Baqi. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa beberapa hadis di atas cukuplah menjadi pedoman bagi kita. Seandainya pun ya, tanpa memahami dari apa yang menjadi hujah ini, tentu patut bagi kita untuk selalu berpikir atau mengambil pelajaran dari apa yang selama ini sudah Allah tunjukkan pada kehidupan kita. Kematian dan ajal itu selalu datang, entah kapan, di mana, dan dalam keadaan apa. Mari jadikan ziarah kubur sebagai introspeksi bagi kita, mempersiapkan segala sesuatunya kembali kepada Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.